Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali di dalam kebaktian online GKI Kebonjati. Kiranya dengan tetap dikuasai rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhan, kita kembali memasuki ibadah ini, walaupun tidak berjumpa secara fisik. Sebelum kita memulai ibadah pada saat ini, ada beberapa warta lisan yang perlu kita perhatikan. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam menghambat pandemi COVID-19, maka seluruh kegiatan di GKI Kebonjati sampai dengan tanggal 30 April 2020 ditiadakan, kecuali pelayanan kedukaan. Sementara Sekretariat GKI Kebonjati Bandung tetap melayani seperti biasa, kecuali pada hari Minggu diliburkan. Demikian agar jemaat mengetahui dan menjadi maklum. Warta yang kedua, pelayanan baptisan khusus dewasa dan pengakuan percaya atau PCD, kelas katekisasi tahun pelayanan 2019-2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2020 pukul 9.30. Formulir bisa diperoleh di pengajar kelas katekisasi masing-masing atau di Sekretariat GKI Kebonjati Bandung. Dan formulir yang telah diisi lengkap diserahkan paling lambat hari Minggu 12 April 2020 pukul 12. Mohon perhatian bagi calon baptis dewasa dan pengakuan percaya atau PCD. Keterangan lengkap dan persyaratan lainnya bisa dilihat di warta jemaat. Ibadah Minggu Sengsara pada hari ini, tanggal 5 April 2020, kebaktian umum GKI Kebonjati dan kebaktian umum bakal jemaat Taman Kopo Indah akan dilayani oleh Pendeta Yoce Handrikaru. Untuk kebaktian pemuda dan remaja, pukul 10 akan dilayani melalui ibadah online melalui channel YouTube Ignite GKI. Untuk sekolah minggu GKI Kebonjati dan bakal jemaat Taman Kopo Indah, ibadah online melalui channel YouTube Bina Warga GKI. Kita bersatu di sini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus
Dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Putri nyanyilah bersama malapnya. Hai putra putri nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra putri nyanyilah bersama malapnya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan gagah. Khalayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri nyanyilah bersama malapnya. Hai putra putri nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra putri nyanyilah bersama malapnya. Hosana, 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 angkatlah terus pujian tak henti. Naikkan lagu yang kudus menyambut Al-Masih. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri nyanyilah bersama malapnya. Hai putra putri nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra putri nyanyilah bersama malapnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana bagi putra Daud. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat yang dikasihi Kristus, kehadiran Yesus pada saat itu menggemparkan Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang tidak dengan menunggangi kuda, binatang yang kerap dipakai raja dan para penguasa, binatang yang identik dengan kekuatan dan kemuliaan. Tuhan Yesus datang
dengan menunggangi seekor keledai betina. Binatang yang kerap dianggap bodoh dan lamban, tapi dikenal sebagai binatang pencinta kedamaian. Jemaat yang dikasihi Kristus, inilah kemuliaan yang ingin Yesus tunjukkan. Bukan dengan kekuatan dan peperangan, tapi dengan kelembutan dan pendamaian. Bukan dengan kemenangan yang penuh sorak-sorai, tapi dengan kemenangan lewat jalan kesengsaraan. Tema kita minggu ini adalah memandang seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama dalam kebaktian ini. Maukah kita memiliki cara pandang seperti Yesus yang tetap memancarkan kemuliaan Allah walau dalam jalan kesengsaraan? Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang baka. Kesengsaraan yang Yesus alami merupakan caranya menyatakan kemuliaan di tengah dunia. Ancaman, hinaan, dan kesakitan yang ia dapatkan bukan penghalang bagi dirinya mewujudkan karya keselamatan. Jalan penderitaan bukanlah sebuah petaka, tapi sebuah jalan untuk mencapai kemenangan. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita sejenak merefleksikan diri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita meneladani sikap hidup Tuhan Yesus? Apa yang kita lakukan saat merasakan penderitaan? Berjuang atau hanya meratap tanpa bergerak? Apa yang kita lakukan saat menghadapi tantangan? Menghadapinya atau menyerah? Apa yang kita lakukan saat terluka dan tersakiti? Mengampuni
atau menyimpan kebencian. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Mulia, ampunilah kami yang kerap menghabiskan waktu untuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas ketidakberesan hidup yang kami alami. Ampunilah kami yang kerap berpikir untuk menyerah saat tantangan dan ancaman menyergap hidup kami. Ampunilah kami yang kerap menyalahkan-Mu saat hidup kami penuh dengan susah dan derita. Luruskanlah cara pandang hidup kami, ya Allah, dengan meneladani Kristus Tuhan kami ketika berada dalam jalan sengsara. Ajar kami, Tuhan, untuk tetap berpengharapan walau dalam derita, dan tetap memandang-Mu sebagai Allah yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat. Bertimbullah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercelah. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Waktu yang Kau berikan terbuang olehku, tidak ku perhatikan nasihat sabda-Mu. Jiwaku menderita dan berkeluh kesah. Oh, sumber sukacita, ya Yesus, tolonglah. Kiranya Kau sembuhkan hatiku yang sedih. Sudilah menghapuskan dosaku yang keji. Ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus, tolonglah. Jemaat yang dikasihi Kristus, berita anugerah pada hari ini
diambil dari Yesaya 62 ayat 11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Mu, makin bersungguh menyangka diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan pengampunan Tuhan bagi kami yang berdosa ini. Tuhan mati dan bangkit bagi kami. Dan sebagai tanda syukur atas kasih dan pengampunan Tuhan bagi kami mau hidup seperti yang Tuhan contohkan bagi kami. Kami ingin semakin serupa seperti yang Tuhan teladankan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, setiap bagian firman Tuhan
yang kami baca, kami renungkan bersama hari ini, menolong kami untuk semakin dapat meneladani kasih Tuhan, bagaimana kami memandang diri kami, bagaimana kami memandang orang lain, dan semua itu pada akhirnya menjadi berkat bagi kehidupan bersama. Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 hingga 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, sendengkan telingamu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan kubu pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun dan membimbingku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau yang akan lepaskan aku dari jaring yang dipasang terhadap aku, sebab Engkaulah
tempat perlindunganku. Engkau ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah Tuhan tempat berlindung. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Engkaulah Tuhan yang membebaskan aku. Engkau ya Tuhan Allah yang setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Di depan lawan aku terhina, dan menakutkan bagi para tetanggaku. Dan kenalanku kaget melihat aku, orang di jalan pun lari dariku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah. Sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 hingga 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Saudara, mari kita siapkan Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan ayat 26 berkata demikian. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri ini sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas ataukah Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Teruskan demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara sekalian, ada sebuah cerita mengenai seorang anak yang menemukan sebutir telur Raja Wali. Kemudian dia membawa telur itu saudara sekalian ke sarang induk ayam yang sedang mengerami telur-telurnya. Ia menaruh telur itu di sarang di induk itu saudara sekalian. Tak lama kemudian semua telur yang dierami induk ayam itu menetas saudara sekalian, termasuk telur Raja Wali itu. Kemudian induk ayam itu mengasuh, memelihara anak-anak yang ditetaskannya itu, termasuk anak Raja Wali. Hari berganti hari saudara sekalian, dan anak-anak ayam dan juga anak Raja Wali itu bertambah besar. Suatu hari anak Raja Wali itu ketika bersama dengan teman-temannya itu, dia menengok ke atas. Dia melihat ada burung yang terbang begitu tinggi, mengepakkan sayapnya dengan begitu gagahnya.
Dan dia melihat bahwa bentuknya mirip dengan burung yang terbang di atas sana. Lalu dia bertanya pada induk ayam itu yang adalah ibunya itu. Ibu, siapakah aku sebenarnya? Kok saya mirip dengan burung yang terbang di atas sana? Saya sebenarnya di burung raja wali ataukah seekor ayam? Lalu induk ayam itu berkata, kamu ayam nak, kamu ayam, kamu bukan raja wali. Bersikaplah seperti ayam, bertindaklah seperti ayam. Maka anak raja wali itu diam sejenak lalu kembali melakukan kegiatan seperti anak ayam lainnya. Berapa hari kemudian dia kembali melihat ke atas dan melihat ada seekor burung raja wali kembali terbang dengan begitu gagahnya, menukik dengan begitu tajam dan kembali ke atas dengan begitu gagahnya. Dia bertanya kembali pada sang ibunya, ibu, siapakah aku? Apakah aku ini adalah raja wali ataukah seekor ayam? Lalu induk ayam itu berkata, kamu adalah ayam, bersikaplah seperti ayam, bertindaklah sebagai ayam, kamu bukan raja wali. Dan sejak saat itu saudara sekalian, maka anak raja wali itu memandang dirinya adalah ayam, memandang dirinya seekor ayam, memandang dirinya dan berperilaku seperti ayam. Sampai pada akhir hidupnya. Saudara sekalian, cerita ini mengatakan kepada kita, saudara sekalian, inilah yang disebut dengan persepsi. Persepsi adalah, saudara sekalian, cara pandang kita. Cara pandang kita terhadap diri sendiri dan orang lain yang mempengaruhi cara kita dalam bersikap dan bertindak. Ketika induk ayam mengatakan, kamu ayam bukan raja wali. Induk ayam itu mempersepsikan bahwa anaknya yang sebenarnya adalah raja wali itu adalah ayam. Dan kemudian anak raja wali juga mempersepsikan dirinya, memandang dirinya adalah seekor ayam dan bukan raja wali. Maka ia tidak dapat mengembangkan kemampuannya sebagai seekor raja wali. Dia bertindak, bersikap seperti ayam. Persepsi adalah cara pandang kita terhadap diri sendiri yang mempengaruhi kita dalam bersikap dan bertindak. Persepsi adalah cara pandang kita terhadap orang lain dan bagaimana kita memperlakukan orang lain berdasarkan pandangan kita. Saudara sekalian, cara pandang kita atau persepsi kita, saudara sekalian, itu berpengaruh pada sikap dan perbuatan kita. Persepsi mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita bersikap, cara kita memperlakukan diri kita dan orang lain. Dan mari saudara sekalian, kita melihat bagian teks bacaan kita lebih dalam lagi mengenai hal ini. Saudara, mari kita lihat yang pertama tentang orang banyak, persepsi orang banyak saudara sekalian. Saudara, ketika Yesus masuk kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai saudara sekalian, orang banyak berteriak dengan begitu keras, Hosana, Hosana saudara sekalian. Yesus masuk kota ini disambut sebagai seorang raja oleh mereka. Mereka berharap dengan sangat bahwa Yesus adalah raja. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus berada di pengadilan, orang banyak itu berkata, bebaskan Barabas, salibkan dia. Sebuah seruan yang bertolak belakang. Di awalnya mereka berkata, Hosana, Hosana, engkau adalah raja. Tapi di depan pengadilan mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Apa yang terjadi dengan orang banyak ini saudara sekalian? Apa yang melatar belakangi sikap orang banyak saat itu saudara sekalian? Ini karena persepsi mereka. Persepsi orang banyak adalah Yesus adalah Mesias, pemulih kerajaan Israel. Yesus adalah pahlawan perang yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, dari perbudakan orang Romawi. Mereka berasumsi, mereka berpersepsikan bahwa Yesus adalah pahlawan perang. Dan ketika Yesus tidak bersikap, Yesus tidak bertindak seperti yang mereka mau, mereka mengatakan salibkan dia. Mereka memaksa dan menuntut Yesus berbuat seperti kemauan mereka. Yesus ingin dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan mereka. Dan ketika
Yesus tidak dapat diperalat untuk kepentingan mereka. Ketika mereka tidak dapat memperalat Yesus untuk ambisi mereka, maka mereka berbalik dari yang memuja jadi membenci dan bahkan ingin membunuh Yesus. Saudara sekalian, saudara sekalian, relasi antar pribadi yang hanya didasari oleh kepentingan diri sendiri atau kelompok sendiri tidak akan mendatangkan berkat. Malah hanya akan mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi relasi antar pribadi, bagi gereja, dan bagi rekan sepelayanan kita. Relasi yang dibangun atas persepsi untuk memanfaatkan orang lain bagi kepentingan kita. Persepsi yang dibangun untuk memanfaatkan kelompok lain untuk kepentingan kelompok kita tidak akan mendatangkan berkat dalam relasi antar pribadi, dalam relasi dengan rekan sepelayanan, dalam relasi dalam keluarga dan sebagainya. Persepsi hanya untuk memanfaatkan orang lain atau kelompok orang lain untuk kepentingan kita hanya mendatangkan hal yang negatif bagi orang lain dan juga bagi kita sendiri. Karena kita akan membangun sebuah relasi yang penuh dengan kecurigaan, bahkan permusuhan, saudara sekalian. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana persepsi imam-imam dan kepala. Saudara sekalian, bagi imam-imam dan tua-tua atau imam-imam kepala, saudara sekalian, Yesus adalah pengacau agama dan penghasut melawan Roma, saudara sekalian. Bagi imam-imam, Yesus mereka pandang sebagai orang yang mengacaukan agama Yahudi. Penghasut melawan pemerintah Romawi. Bagi mereka Yesus adalah orang yang sangat berbahaya. Dan persepsi ini saudara sekalian mereka bangun karena sebenarnya para imam itu iri hati dan benci kepada Yesus. Mereka iri hati karena Yesus begitu dikagumi dan dihormati orang banyak. Mereka iri hati karena Yesus mampu melakukan banyak hal yang luar biasa, banyak mujizat dalam pelayanannya. Banyak orang ingin mendengarkan pengajarannya. Banyak orang ingin mendengarkan apa yang disampaikannya bagi kehidupan mereka. Karena iri hati dan benci inilah, maka para imam kemudian membangun sebuah persepsi kepada bagi orang banyak dan juga kepada Pilatus bahwa Yesus adalah bahaya. Yesus adalah penghasut melawan Roma. Yesus adalah orang yang mengacaukan agama Yahudi dan karena itu harus dibunuh. Saudara sekalian, iri hati dan benci kepada Yesus inilah yang membuat para imam marah, benci, tidak suka kepada Yesus. Iri hati dan benci kepada Yesus inilah yang membuat para imam marah kepada Yesus, tidak suka kepada Yesus dan kemudian merancang perbuatan yang buruk kepada Yesus, saudara sekalian. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu jangan biarkan kebencian, iri hati menguasai kehidupan kita dan pelayanan kita. Orang yang dikuasai oleh kebencian, orang yang dikuasai oleh iri hati dalam hidupnya kepada orang lain, itu seperti menyimpan racun di dalam dirinya. Racunnya akan membinasakan orang lain, racunnya juga akan membinasakan dirinya sendiri. Lihatlah imam-imam, lihatlah tua-tua Israel. Karena iri hati dan benci kepada Yesus, mereka menyimpan racun dalam dirinya untuk diberikan kepada Yesus. Mereka merugikan orang lain. Mereka merusak karya Yesus hanya karena iri hati dan benci. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana persepsi Pontius Pilatus, saudara sekalian. Saudara sekalian, pada saat Pilatus mengadili Yesus seperti dalam gambaran teks bacaan kita hari ini, Pilatus sebenarnya tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus.
Pilatus punya kesempatan untuk membebaskan Yesus dari pengadilan itu, saudara sekalian. Tetapi kita melihat dalam teks bacaan kita bahwa Pilatus kemudian mengikuti apa yang menjadi kemauan orang banyak, mengikuti kemauan imam-imam dan tua-tua bangsa Israel. Kenapa, saudara sekalian? Dalam Injil Markus pasal 15 ayat 15 lebih jelas diperlihatkan kepada kita apa yang menjadi dasar, apa yang melatar belakangi, atau bagaimana cara pandang Pilatus dalam memandang persoalan ini, bahkan memandang kehidupannya. Dalam Markus 15 ayat 15 dikatakan, karena Pilatus ingin menyenangkan hati semua orang, maka dia lebih memilih membebaskan Barabas daripada membebaskan Yesus. Diselesaikan persepsi Pontius Pilatus dalam pandangannya adalah lebih baik menyenangkan hati semua orang daripada sebuah kebenaran. Lebih baik menyenangkan hati banyak orang daripada jujur dengan hati nurani. Lebih baik mengikuti suara terbanyak walaupun salah. Yang penting aku diterima, aku dihargai oleh orang-orang itu. Teruskan di dalam hidup ini sebenarnya kita tidak dapat menyenangkan dan memuaskan hati semua orang. Integritas diri amat diperlukan, saudara sekalian, sehingga kita tidak akan berperilaku seperti Pilatus. Dalam praktik hidup kita tidak akan mungkin dapat menyenangkan hati semua orang. Tindakan kita, perbuatan kita, walaupun benar, belum tentu semua orang suka dengan pilihan dan tindakan kita. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kita mengikuti apa kata orang tetapi salah. Pilihan mempertahankan integritas diri, tidak berperilaku seperti Pilatus, itu jauh lebih benar dibandingkan kita mengikuti apa kata orang tapi kita tahu sebenarnya itu adalah salah di mata Tuhan. Sekian, dalam pelayanan juga ada godaan untuk menyenangkan semua orang. Tetapi kita harus punya prinsip. Pelayanan yang benar di mata Tuhan adalah pelayanan yang betul-betul seperti yang diinginkan Tuhan. Benar ya katakan benar, tidak ya katakan tidak. Bukan untuk menyenangkan orang banyak, bukan untuk menyenangkan rekan sepelayanan kita, maka kita ikut saja walaupun kita tahu bahwa itu tidak benar. Saudara sekalian, orang yang paling bodoh adalah orang yang berusaha menyenangkan semua orang. Kita tidak akan dapat menyenangkan semua orang. Karena itu saudara sekalian, cukup bagi kita untuk mempunyai relasi yang baik dengan Allah. Maka kita akan mampu memperlakukan orang lain dengan baik tanpa harus kehilangan jati diri kita. Orang yang paling bodoh adalah orang yang berusaha menyenangkan semua orang. Karena itu saudara sekalian, kita harus punya relasi yang baik dengan Allah. Supaya kita tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan benar, dengan tepat, tanpa kehilangan jati diri kita. Persepsi yang keempat, bagaimana kita belajar dari Yesus sendiri. Bagaimana Yesus memandang dirinya. Yesus memandang dirinya sebagai Mesias, Juru Selamat manusia untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Bagi Yesus, saudara sekalian, dia adalah Mesias, Juru Selamat, seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam teks bacaan kita hari ini. Oleh karena itulah jalan salib, bahkan penyaliban, harus diterima dengan sukarela. Dia harus jalani dengan baik, karena itulah jalan yang harus ditempuhnya. Karena Yesus punya cara pandang. Allah menebus manusia dengan disalib, maka Yesus menjalani semuanya dengan keteguhan hati, dengan kesungguhan. Saudara sekalian, Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 berkata bahwa Yesuslah Allah yang merendahkan dirinya menjadi manusia
karena kita berharga di mata Allah. Nah, bagaimana kita bisa memandang seperti Yesus, saudara sekalian? Maka dari teks bacaan kita, dari kajian kita akan 4 persepsi, saudara sekalian, maka mari kita seperti Kristus dalam memandang orang lain, bahkan memandang diri kita juga, supaya kita punya sikap dan tindakan yang tepat. Maka ada 3 hal, saudara sekalian, yang perlu kita lakukan agar kita dapat memandang seperti Kristus dalam bacaan kita hari ini, sehingga kita dapat memperlakukan orang lain dengan benar, dengan tepat. Yang pertama, saudara sekalian, pandanglah diri kita sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah. Saudara sekalian, bangunlah persepsi yang baik tentang diri kita, bahwa kita lah orang yang dikasihi oleh Allah, bahwa kita berharga di mata Allah. Orang yang memandang dirinya dikasihi Allah, berharga di mata Allah, akan membangun dirinya, akan membentuk dirinya, membangun hidupnya sebagai orang yang tahu bagaimana bersikap di mata Allah dengan tepat, karena dia berharga di mata Allah. Allah sudah mengampuninya, Allah sudah menebusnya, Allah sudah membenarkannya, dan karena itu aku juga akan bersikap seperti yang dicontohkan oleh Tuhan. Aku adalah orang yang berharga di mata Tuhan, dan karena itu aku tidak akan menodai pujian Allah, penghargaan Allah terhadap diriku dalam sikap dan tindakanku kepada orang lain di sekitarku. Yang kedua, saudara sekalian, pandanglah orang lain sebagai sesama manusia yang juga dikasihi oleh Allah. Pandanglah orang lain bahwa orang lain juga berharga di mata Allah. Pandanglah orang lain juga bahwa orang lain juga sesama yang harus mendapatkan kasih Allah melalui hidup kita. Dan kalau kita membangun persepsi, membangun cara pandang kita bahwa orang lain juga adalah sesama manusia yang berharga di mata Allah, maka kita akan memperlakukan orang lain dengan sikap dan tindakan yang tepat, dengan sikap dan tindakan yang benar. Kita tidak akan membangun persepsi untuk memperlakukan orang lain hanya untuk kepentingan kita. Kita memperalat orang lain demi kepentingan kita. Kalau kita melihat orang lain itu berharga di mata Tuhan, maka kita tidak akan membangun relasi dengan orang lain dengan persepsi kemarahan, iri hati, dan kebencian. Dan karena kita memandang orang lain itu juga berharga di mata Tuhan, saudara sekalian, maka kita akan tetap mempertahankan integritas diri kita. Kalau teman kita berbuat yang keliru, kita akan berikan teguran, nasihat untuk memperbaikinya. Kalau teman kita melakukan hal yang kurang tepat, maka kita akan mendorong teman kita untuk melakukan sebuah perubahan hidup. Tapi kalau teman kita melakukan yang benar dan tepat, kita akan mendukungnya agar dia melakukan yang benar dan tepat itu, saudara sekalian. Dan yang ketiga, saudara sekalian, pahami bahwa hidup adalah kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi diri sendiri dan orang lain. Bangun persepsi, bangun cara pandang kita dalam hidup ini, bahwa setiap waktu kehidupannya Tuhan berikanlah kesempatan bagi kita untuk melakukan kehendak Allah bagi diri kita dan bagi orang lain. Dan kalau ketiga hal ini, saudara sekalian, ada dalam diri kita, kita tanamkan dalam diri kita, maka kita bisa memandang seperti Yesus, memandang diri kita, memandang orang lain. Maka saudara sekalian, saudara dan saya akan menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan ketika orang membaca kehidupan kita, mereka melihat dalam setiap tulisan-tulisan kehidupan yang kita buat, mereka melihat kasih Allah dalam sikap dan tindakan kita. Mari kita memandang seperti Kristus memandang saya dan saudara. Mari kita memandang seperti Yesus dalam memandang orang lain, sehingga kita terus mengalami sebuah sikap hidup yang semakin menjadi berkat dan menjadi terang bagi orang lain. Amin. Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Di dalam doa syafaat ini, ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Saat ini ya Tuhan, kami sebagai bangsa sedang bersama-sama menghadapi penyebaran virus COVID-19. Tuhan, mampukan pemerintah bangsa kami dengan segala upaya yang sedang dilakukan untuk dapat menghambat penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang dirawat karena sakit, karena virus ini ya Tuhan. Bila ya Tuhan mereka dapat cepat pulih, cepat sehat kembali. Mereka yang berada dalam perawatan di rumah-rumah juga Tuhan pulihkan dan kembalikan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berada di garis paling depan dalam upaya menolong sesama yang terkena virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk tim dokter, tim perawat ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan di dalam merawat saudara mereka, merawat sesama saudara yang dalam keadaan sakit ini. Biarlah setiap dokter dan perawat di rumah sakit yang sedang menangani pasien penderita COVID ini, Tuhan tetap jaga dan lindungi. Mereka tetap kuat dan sehat ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi tim Kespel GKI Kebonjati yang sedang berupaya menyediakan alat pelindung diri untuk menolong tim medis di rumah sakit sekitar Kota Bandung yang menangani pasien COVID ini. Di tengah kelangkaan alat pelindung diri, biarlah ya Tuhan tim Kespel GKI Kebonjati dapat berupaya menolong kebutuhan alat pelindung diri ini, sehingga dapat menolong tim medis, dokter dan perawat yang sedang berjuang untuk menolong sesama yang sedang menderita sakit karena pandemi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kota kami, Kota Bandung. Bila Tuhan juga berikan kemampuan kepada pemerintah Kota Bandung ini ya Tuhan. Itu juga diberi kemampuan untuk menangani, untuk membatasi penyebaran wabah ini ya Tuhan. Dan biarlah pemerintah Kota Bandung kami dapat terus bersama-sama dengan rumah sakit, lembaga masyarakat dan banyak ornamen lainnya untuk berjuang bersama-sama mengatasinya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami, teman kami, sahabat kami, rekan kerja kami, rekan sepelayanan kami, yang kami tahu secara pribadi dalam keadaan sakit, bergumul karena masalah pekerjaan, bergumul karena masalah keluarga. Tuhan hadirlah di tengah segala pergumulan mereka. Mampukan mereka mengatasi setiap persoalan atau pergumulan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, mereka mampu menghadapi dan mengatasinya. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dengan cara pandangnya, Yesus memandang kita yang berdosa sebagai miliknya yang berharga. Karena itu, dengarkanlah nas persembahan yang diambil dari Mazmur 57 ayat 10 dan Roma 14 ayat 8 demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan via transfer, saudara-saudara bisa melakukan transfer ke rekening BCA GKI Kebonjati.
Kau berikan darah-Mu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Ku tahu sungguh siapa penghiburku, tak ada hati seperti hati-Mu. Kaulah ya Tuhan, Kau yang Maha Kasih, lain tiada lagi. Aku sadari bahwa aku ini makhluk terhina yang telah Kau pilih. Itu semua murah-Mu belaka yang tak bertara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa persembahan kita. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami anak-anak-Mu menghadap Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan yang berwujud uang. Biarlah persembahan ini dapat kami gunakan untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu, dan kami dapat menjadi saksi untuk Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, milikilah cara pandang seperti Kristus, agar saudara dapat punya cara pandang yang tepat tentang diri sendiri, tentang orang lain. Sehingga hidup dan kehidupan saudara menjadi contoh, jadi teladan bagi banyak orang. Biarlah kita memandang seperti Kristus. Mari lihatlah hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera, duri dan cerca, dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa
Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Haliknya. Tirai terbelah, ia hiduplah, sang penebus menang. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam lukamu ada namaku, aku selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah, karena kasih-Mu. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, maka terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memampukan saudara untuk dapat memandang seperti Kristus dalam kehidupan ini, sehingga saudara menjadi berkat dalam kehidupan ini bagi banyak orang. Allah yang penuh kasih, yang penuh cinta akan memberikan dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosana